Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Skyline Query dengan judul data properti rumah. Jadi di sini ada beberapa anggota kami, yaitu yang pertama itu ada Hilya Fitri, yang kedua itu ada Robiatul Izati, yang ketiga itu ada Salsari Kemaharani, yang keempat itu diri saya sendiri yaitu Yulia Putri, dan yang terakhir yaitu Yudi Fajar Pratama. Di sini ada beberapa topik yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua itu ada tujuan, yang ketiga itu ada dataset, yang keempat itu ada atribut, yang kelima itu ada algoritma, keenam hasil dan visualisasi, ketujuh analisis, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Di poin pertama ada latar belakang yang dimana saat ini pasar properti menawarkan begitu banyak pilihan rumah yang mulai dari ukuran kecil hingga ukuran besar. Nah, harga yang terjangkau juga atau hingga yang sangat mahal dengan berbagai fasilitas yang berbeda-beda. Ada rumah dengan banyak kamar, halaman luas, lokasi strategis, atau bangunan yang masih baru. Namun justru karena pilihannya sangat beragam itulah banyak calon pembeli merasa kesulitan menentukan rumah mana yang lebih benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Nah, di sini Skyline Query hadir untuk menjadi solusi untuk mereka. Nah, metode ini juga membantu menyederhanakan proses pengambilan keputusan dengan cara menyaring secara otomatis, yang dimana rumah-rumah yang paling optimal tanpa perlu menetapkan bobot atau prioritas tertentu. Nah, Skyline Query juga akan menampilkan hanya rumah-rumah yang unggul dalam satu atau lebih aspek penting, seperti harga, luas tanah, atau lokasi. Nah, dibanding rumah-rumah yang lain. Misalnya jika ada rumah yang lebih murah dan sekaligus lebih luas dari rumah lainnya, maka rumah tersebut akan dipilih. Nah, rumah-rumah yang kalah dalam semua aspek akan otomatis disingkirkan, sehingga hanya banyak pilihan sehingga hanya pilihan terbaik yang hanya tersisa untuk dipertimbangkan. Oke, next. Yang poin kedua itu ada tujuan, yang dimana tujuan utama dari metode Skyline Query adalah untuk memperkenalkan bagaimana pendekatan ini dapat dimanfaatkan dalam proses pemilihan rumah terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang penting seperti harga, luas tanah, atau luas bangunan, dan fasilitas. Nah, Skyline Query juga bekerja secara otomatis dengan menyaring data dan hanya menampilkan pilihan-pilihan yang tidak didominasi oleh rumah lainnya. Artinya, rumah-rumah yang unggul atau tidak setara dalam satu atau lebih aspek dibandingkan pesaingnya. Nah, metode ini juga sangat bermanfaat, terutama saat kita dihadapkan pada kumpulan data yang besar dan kompleks, karena metode ini mampu mengurangi beban komputasi serta mempercepat proses analisis. Lebih dari itu, dalam konteks pemrosesan paralel, Skyline Query ini juga dapat dioptimalkan untuk mempercepat pemrosesan data dengan cara membagi tugas ke dalam beberapa bagian dan menjalankannya secara bersamaan. Nah, demikian juga metode ini bukan hanya untuk memberikan hasil yang akurat, tetapi juga lebih tetap efisien meskipun harus menangani data dalam skala yang besar. Oke, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yudi Fajar Pratama. Baik, selanjutnya yaitu ada dataset yang kami gunakan. Dataset yang kita gunakan ini merupakan dataset berskala besar yang diambil dari platform Zillow melalui situs Kaggle. Dengan jumlah entry yang melebihi 500.000 baris, setiap data memuat informasi penting terkait properti seperti harga, luas bangunan, jumlah kamar tidur, dan jumlah kamar mandi. Besarnya ukuran dataset ini tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal efisiensi proses komputasi. Oleh karena itu, pemrosesan paralel dipilih sebagai solusi strategis untuk mempercepat waktu eksekusi dan memaksimalkan performa sistem. Dengan pendekatan ini, proses ekstraksi data Skyline yang mencari properti-properti paling optimal, dalam arti tidak didominasi oleh properti lain dalam berbagai kriteria. Dapat dilakukan secara lebih efisien, terutama ketika berhadapan dengan data berukuran besar seperti ini. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada atribut, yang dimana dalam penerapan metode Skyline Query pada pemrosesan paralel, langkah awal yang sangat penting adalah memilih atribut-atribut yang paling relevan dari dataset untuk menghasilkan hasil yang optimal. Dalam konteks pencarian rumah, atribut seperti harga, luas bangunan, jumlah kamar mandi, dan jumlah kamar tidur menjadi pertimbangan utama calon pembeli. Atribut-atribut ini dipilih karena secara langsung mencerminkan preferensi utama konsumen, di mana harga yang lebih murah, luas bangunan yang lebih besar, jumlah kamar yang memadai, dianggap sebagai faktor penentu dalam memilih properti terbaik. Dengan memfokuskan pada atribut-atribut kunci tersebut,
Skyline Query dapat secara efektif menyaring dan menampilkan pilihan-pilihan terbaik yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan pengguna. Pendekatan ini juga memaksimalkan efisiensi pemrosesan data dalam sistem paralel, sehingga menghasilkan query yang cepat dan akurat meskipun bekerja dengan dataset ukuran besar. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada algoritma, yang dimana algoritma pertama yang digunakan adalah pre-processing data, di mana pembagian datanya yaitu ada pembagian dataset. Misalnya jika kita memiliki 50 rumah dan ingin menggunakan 4 proses API, kita membagi dataset menjadi 4 bagian, masing-masing berisi sekitar 12 atau 13 rumah. Data ini dibagi secara merata, sehingga masing-masing proses menerima subset data rumah yang berbeda. Contoh pembagiannya yaitu ada proses 0 akan menerima rumah ke-1 sampai ke-12. Yang kedua yaitu ada proses 1 akan menerima rumah ke-13 sampai ke-24. Yang ketiga yaitu adalah proses 2 akan menerima rumah ke-25 sampai ke-36. Selanjutnya proses 3 akan menerima rumah ke-37 sampai ke-50. Dan penggunaan MPI scatter pada bagian ini bisa menggunakan fungsi MPI scatter untuk mendistribusikan data rumah dari root atau rank 0 ke semua proses pekerja. Root bertanggung jawab untuk membagi data ke proses lainnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Salsa Reike Maharani. Jadi di dalam sistem ini kami membagi data rumah ke dalam grid atau sel untuk analisis lebih lanjut dengan pendekatan paralel menggunakan MPI. Jadi setiap proses akan menangani subset data rumah tertentu dan menghitung batas grid lokal berdasarkan atribut-atribut rumah yang telah dibagi seperti harga, jumlah kamar tidur, dan luas tanah. Jadi langkah pertama adalah perhitungan batas grid lokal yang dimana setiap proses mengidentifikasi nilai minimum dan maksimum dari atribut yang ada dalam subset data yang kami tangani. Misalnya jika proses tersebut memegang data rumah dengan harga antara 100 juta hingga 500 juta, kami akan menghitung batas bawah dan atas untuk atribut harga dalam subset kami. Selanjutnya kami menggunakan MPI Alreduce yang dimana setelah setiap proses menghitung batas lokal, kami mengumpulkan nilai-nilai ini untuk mendapatkan nilai minimal dan maksimal globalnya untuk setiap atribut dari seluruh dataset. Dengan menggunakan MPI Alreduce, informasi ini akan digabungkan di proses root atau rank 0 yang kemudian dapat mengakses nilai global yang valid untuk seluruh dataset. Dengan informasi minimal dan maksimal yang telah dihitung, setiap proses sekarang dapat membagi atribut ke dalam interval yang relevan. Misalnya atribut harga rumah akan dibagi ke dalam interval seperti 100 juta sampai 500 juta, 500 juta sampai 1 miliar, dan seterusnya. Pembagian ini penting untuk mendistribusikan rumah ke dalam sel grid yang tepat. Langkah berikutnya adalah hitungan grid oleh masing-masing node. Jadi setiap proses kemudian akan memetakan data rumah yang mereka terima ke dalam sel grid yang sesuai berdasarkan nilai-nilai atribut yang sudah dibagi ke dalam interval. Sebagai contohnya, rumah dengan harga 300 juta dengan luas tanah 200 meter persegi akan ditempatkan dalam sel grid yang relevan sesuai dengan interval harga dan luas tanah yang telah ditentukan. Terakhir, untuk menggabungkan hasil dari setiap proses, kita menggunakan MPI getter. Jadi setiap proses mengirimkan data grid mereka ke root atau rank 0 dengan menggunakan MPI getter. Jadi root kemudian mengumpulkan dan menyatukan hasil dari seluruh proses untuk membentuk representasi grid yang lengkap dari dataset rumah. Jadi dengan pendekatan ini kami dapat memproses data dalam skala besar secara efisien, memanfaatkan paralel dan komunikasi antara proses menggunakan MPI serta membagi data ke dalam grid yang memungkinkan analisis lebih cepat dan terorganisir. Kemudian di tahap ini kami akan melakukan identifikasi dominasi antar sel yang dimana di dalam grid yang telah dibagi sebelumnya, proses dimulai setelah setiap proses memetakan data rumah ke dalam sel grid yang relevan. Setiap proses kemudian mengirimkan informasi mengenai sel mana yang terisi atau dengan kata lain, sel mana yang memiliki data rumah ke proses root atau rank 0. Ini dilakukan melalui MPI broadcast yang memungkinkan root untuk mengumpulkan informasi ini dari semua proses. Setelah root menerima informasi tentang sel yang terisi, langkah berikutnya adalah mencari sel yang didominasi. Dominasi di sini berarti ada sel lain yang lebih baik dalam semua atribut dibandingkan sel yang sedang dianalisis. Misalnya sel A bisa mendominasi sel B jika sel A memiliki harga lebih rendah dan lebih banyak kamar tidur,
sementara sel B memiliki harga lebih tinggi dan lebih sedikit kamar tidur. Ruth kemudian membandingkan setiap sel dengan sel lainnya untuk mencari sel yang didominasi dalam grid. Setelah mengetahui sel yang didominasi, Ruth akan menghapus sel-sel tersebut dalam grid. Proses ini penting untuk mengurangi jumlah data yang perlu diproses lebih lanjut, yang pada akhirnya mempercepat pencarian untuk menemukan skyline. Dengan menghapus sel yang didominasi, kita hanya menyisakan sel-sel yang tidak bisa dikeluarkan lagi karena mereka memiliki atribut yang lebih baik dalam setidaknya satu dimensi dibandingkan dengan sel lainnya. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dalam proses pencarian dan analisis data selanjutnya. Melalui langkah ini, kita bisa memastikan bahwa kita hanya bekerja dengan sel-sel yang relevan dan mempercepat proses pencarian untuk menemukan sel yang mendominasi yang merupakan bagian penting dalam analisis skyline. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Robiatul Izzati. Baik, selanjutnya skyline lokal di setiap proses. Setelah proses mendominasi dan membuang sel-sel yang tidak relevan, setiap proses MPI akan menghitung skyline lokal untuk subset data yang tersisa. Dalam setiap proses, data yang tersisa akan diproses untuk mencari skyline lokal dengan cara membandingkan setiap titik data dengan titik lainnya di dalam grid. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah titik tersebut didominasi oleh titik lain atau tidak. Jika sebuah titik didominasi oleh titik lain, misalnya lebih lambat atau dan lebih mahal, maka titik tersebut akan dibuang. Sebaliknya, jika titik tersebut tidak didominasi oleh titik lain manapun dalam subsetnya, maka titik tersebut akan dimasukkan ke dalam hasil skyline lokal. Kemudian, penggabungan skyline global. Setelah setiap proses selesai menghitung skyline lokal, hasilnya perlu digabungkan untuk mendapatkan skyline global yang mewakili hasil akhir dari keseluruhan data. Kemudian kumpulkan kandidat skyline, yaitu setiap proses akan mengirimkan skyline lokal yang telah dihitung ke proses dengan rank 0. Proses rank 0 ini bertugas untuk menggabungkan seluruh hasil skyline lokal dari semua proses menjadi satu kesatuan data gabungan atau kandidat skyline global. Kemudian hitung skyline global, yaitu setelah semua kandidat terkumpul, proses rank 0 akan melakukan pencarian ulang skyline global. Caranya adalah dengan menerapkan kembali algoritma block nested loop pada data gabungan tadi. Hasil akhirnya adalah skyline global, yaitu kumpulan data terbaik yang benar-benar tidak didominasi oleh data lain dari semua proses. Selanjutnya, teman kami Hilya Fitri akan mendemokan programnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode program dari penerapan algoritma yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Pertama, di sini kita mengimport beberapa library yang telah digunakan. Kemudian terdapat fungsi skyline query, yaitu digunakan untuk memilih rumah-rumah yang tidak kalah dari rumah lain dalam semua aspek. Artinya rumah-rumah yang dipilih tidak didominasi oleh rumah lain yang lebih murah dan lebih bagus secara keseluruhan. Analoginya, misalnya kita punya 50 daftar rumah. Jika kita ingin memilih rumah-rumah yang paling worth it, kalau ada rumah yang murah dan lebih besar dan punya kamar lebih banyak dibanding rumah lain, maka rumah yang kalah itu kita coret dari daftar yang kita punya. Kemudian fungsi ini melakukan penyaringan, yaitu menyisakan rumah-rumah yang tidak bisa dikalahkan oleh rumah lain dalam semua kriteria. Kemudian terdapat fungsi condominance yang digunakan untuk menghitung seberapa kuat sebuah rumah dibanding rumah lain. Tepatnya fungsi ini menghitung berapa banyak rumah lain yang bisa dikalahkan oleh satu rumah tertentu dalam hal harga lebih murah dan spesifikasi lebih baik. Analoginya, jika kita sedang melihat rumah A, lalu kita mengecek semua rumah lain, apakah rumah A lebih murah dan lebih bagus daripada rumah B, dari rumah C atau dari rumah yang lainnya. Kemudian jika rumah A mengalahkan 10 rumah lain, maka nilainya 10. Rumah dengan nilai tertinggi adalah rumah yang paling dominan alias paling menguntungkan secara keseluruhan. Selanjutnya di sini terdapat if rank sama dengan 0. Dalam if rank ini terdapat membagi fungsi, yaitu yang pertama itu di sini ada
membaca data dari file Excel, kemudian memilih kolom penting, kemudian menormalisasi data agar semua fitur dalam skala yang setara, kemudian membagi data ke beberapa proses. Di sini kita menggunakan scatter, getter, dan broadcast. Kemudian di sini terdapat kombinasi skyline, yaitu digunakan untuk menggabungkan semua hasil dan lakukan skyline ulang atau skyline final. Kemudian fungsi yang ini digunakan untuk reduksi dimensi data ke 2 dimensi agar bisa digambar. Kemudian 4-point final skyline record digunakan untuk menghitung dominasi setiap rumah dalam skyline. Kemudian di sini terdapat max dan most, yaitu untuk mencari rumah yang paling banyak mengalahkan rumah lain. Kemudian yang terakhir yaitu final skyline, yaitu menyimpan hasil akhir ke dalam file CSV. Kemudian di sini pada line ini kita gunakan untuk memvisualisasikan output dari kode yang telah dibuat. Kenapa kita menggunakan PCA 1 dan PCA 2? Karena kita memiliki 5 atribut yang dimana kita perlu meringkas semua karakteristiknya agar menjadi hanya 2 dimensi. Kenapa begitu? Karena agar mudah dipahami secara visual. Kemudian analisis akhir dalam program ini yaitu sekumpulan rumah terbaik yang dipilih berdasarkan metode Skyline Query, yaitu rumah-rumah yang tidak dikalahkan oleh rumah lain dalam semua aspek penting seperti harga, jumlah kamar tidur, kamar mandi, luas bangunan, dan luas tanah. Dari seluruh data properti, hanya rumah-rumah yang unggul minimal di satu aspek tanpa kalah di aspek lain yang dianggap masuk dalam Skyline. Program ini kemudian mengidentifikasi rumah yang paling dominan, yaitu rumah yang mampu mengalahkan atau mendominasi paling banyak rumah lain, dan memvisualisasikan hasilnya dalam bentuk scatter plot 2 dimensi menggunakan PCA, yaitu Principal Component Analysis. Pada plot tersebut, semua rumah divisualisasikan dalam warna abu-abu, yaitu rumah-rumah skyline ditandai dengan warna merah, dan rumah paling dominan ditunjukkan dengan warna biru menyala. Jadi kesimpulan dalam penerapan pada dataset properti rumah, Skyline Query digunakan untuk membandingkan berbagai kriteria seperti harga, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, luas bangunan, dan luas tanah. Nah, hasil dari metode ini adalah sekumpulan properti yang dianggap optimal karena tidak didominasi oleh properti lain dalam semua kriteria secara bersamaan. Yang artinya, setiap rumah yang terpilih mewakili kombinasi keunggulan tertentu, yaitu misalnya ada rumah yang harganya lebih mahal tapi memiliki luas bangunan dan luas tanah yang jauh lebih besar, atau sebaliknya. Nah, rumah dengan harga lebih terjangkau tersebut tapi tidak tetap menawarkan jumlah kamar yang memadai. Nah, hasil ini sangat membantu calon pembeli karena menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Nah, mereka tidak perlu lagi membandingkan seluruh data satu persatu secara manual. Karena hanya properti-properti terbaiklah yang akan ditampilkan. Nah, dengan begitu, Skyline Query menjadi alat yang efektif dan efisien untuk menemukan pilihan rumah yang terbaik dan yang paling optimal dari berbagai aspek. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.